Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Harus siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur kita datang di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Mampukan kami Tuhan, layakkan kami Yesus untuk berdiri, bersujud di hadapan Bapa. Kami membuka hati kami, pikiran kami Tuhan, hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan daripada jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus, Engkau memahami, Engkau mengerti. Bahkan Engkau memberikan peneguhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan jaminan, kepastian, bahkan jawaban bagi setiap kami yang mencari Engkau Tuhan. Setiap kami yang menanti-nantikan Engkau Tuhan, Engkau memberikan kekuatan baru dalam hidup kami. Dan kami percaya saat kami beribadah dengan kesungguhan hati kami Tuhan, ada begitu banyak hal yang Tuhan cover dalam hidup kami. Perlindungan-Mu sempurna atas hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Dan pagi hari ini bawa kami lebih dalam lagi untuk menyembah Engkau dalam hadirat-Mu, menikmati seluruh hadirat-Mu Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terlewati Bapa. Jamah, urapi, memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Atau mungkin mereka masih dalam perjalanan, Engkau percepat setiap langkah mereka. Tibakan umat-Mu dengan selamat di tempat ini Tuhan, agar kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah-Mu Tuhan. Pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Segalanya
kehidupan kami, Yesus. Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari kami mengenal hidup kami. Biar pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjamah seluruh kehidupan kami. Engkau yang melawat setiap kami Tuhan. Engkau yang lembutkan setiap hati yang keras Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau proses dari Engkau yang datang dalam hidup kami, kami akan melihat kemenangan dalam perjuangan kami Tuhan. Kami mau berjalan dengan iman, percaya kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengakui, kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini. Engkau melihat seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat hati dan tangan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan lebih dari segalanya Yesus. Lebih dari segala-galanya yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Untuk kemuliaan Engkau Bapa, kami tinggikan Engkau Yesus. Mari seluruh jemaat angkat tangan, angkat hatimu, angkat suaramu. Mari tinggikan Tuhan, katakan Engkau baik Tuhan. Kasih setiamu melebihi segalanya Yesus. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami mau bebaskan roh kami di hadapan-Mu Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus, Kau yang puaskan tubuh roh jiwa kami. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan, ku tinggikan hanya Kau Yesus, melebihi segalanya, ku menyembah
Tuhan. Saat kami meninggikan Engkau atas seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, ada banyak hal Engkau bukakan. Engkau berikan hikmat pengertian bagi setiap kami. Hikmat yang baru, pengertian yang baru untuk kami menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala sesuatu boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan kami boleh menghadapi dengan kekuatan Engkau Tuhan. Kami akan melihat dengan iman kami, dengan mata iman kami percaya bahwa kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, bahwa kami lebih lagi menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita saudara? Ada kemenangan buat saudara pagi hari ini? Amin. Tengok samping kanan kiri orang-orang ini diberkati dan dimenangkan oleh Tuhan. Katakan Tuhan Yesus sungguh baik bagimu. Tuhan Yesus sungguh baik bagimu. Haleluya. Allahku dahsyat. Amin. Haleluya. Mari angkat pujian dengan penuh sukacita dengan percaya kita semua. Tak percaya bahwa setiap kudus akan bertelur dan tidak akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Dari utara barat ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kata bersama, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu.
dari tempat kami berdiri. Engkau tetap Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Agama kedua dan mazmur bagi setiap kami. Thank you Lord. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padaku hatiku percaya. Allah menara, Allah menara, dan kota perlindungan. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padaku, hanya padaku hatiku percaya. Yes Lord. Allah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padaku hatiku percaya. Amin. Allah menara dan kota perlindungan. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kau setia dalam seluruh kehidupan kami Yesus, dan kami hanya mampu bersyukur di hadapan pagi hari ini Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi
Karena kasih setiamu Tuhan kami ada di tempat ini Yesus. Karena kasih karunia Tuhan kami dimampukan untuk melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi karena kemurahan Tuhan yang turun dalam seluruh kehidupan kami, yang turun dalam pekerjaan kami, yang turun dalam setiap layanan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allah saja hati kami tenang Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa kami menikmati firman di tempat ini Tuhan, dalam bait kudus-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, dan berikan kami boleh menangkap setiap rema firman Tuhan dalam kehidupan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
Kalau kami boleh mendapatkan ketenangan saat kami dekat dengan Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami ada dalam bait kudus-Mu Tuhan. Bahkan dalam kesendirian kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Saat kami dalam kesendirian Tuhan, kami percaya dan kami mau dan kami rindu, kami mau melakukan untuk mencari Engkau Tuhan. Saat kami mengalami jalan buntu dalam kehidupan kami mau masuk dalam ruang doa kami Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada kekuatan yang baru Tuhan. Engkau yang akan memampukan setiap kami menghadapi tantangan pergumulan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur pagi ini kalau kami bisa beribadah bersama-sama secara onsite di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, karena ada waktu-waktu yang lalu Tuhan, kami susah untuk mengalami perjumpaan bersama-sama dengan saudara seiman Tuhan, untuk beribadah seperti di tempat ini Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami lebih dekat lagi Tuhan, sehingga kami memandang Engkau lebih besar dari segala-galanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau agung dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin umat-Mu, jamah dan urapi setiap umat-Mu Tuhan. Mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka mungkin terbaring, mungkin hari-hari ini COVID yang sementara naik lagi Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguatkan iman percaya kami. Anak-anak Tuhan tidak menjadi lemah oleh keadaan Tuhan, tapi dengan kepercayaan kami tunduk, kami dekat dengan Engkau Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan, ada kekuatan yang baru dalam Engkau. Engkau yang akan memperbarui iman kami, menguatkan iman percaya kami pagi hari ini. Oh, hanya dekat Engkau Tuhan, kami tenang dan kami percayakan seluruh kehidupan kami pagi hari ini dalam tangan kasih Yesus. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami naikkan lewat pujian ini Tuhan. Ku ingin selalu Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Inginlah selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu pagi ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami boleh menangkap rema firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian dan hikmat bagi setiap kami untuk kami memahami
sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Pimpin setiap kami, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kau yang akan bukakan setiap rahasia kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang rindu, semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Senang sekali bisa berada kembali di tengah Bapak Ibu Saudara pagi ini. Dan terutama bisa melihat Om Wiwi hadir di tengah-tengah kita pagi ini, suatu mujizat Tuhan yang luar biasa. Nanti kita akan mendengarkan saksian dari Pak Wiwi. Dikasih waktu nanti setelah ini ya, Pak Win ya. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia, kita mempelajari tentang perencanaan keuangan yang sehat pagi hari ini. Mumpung masih di awal bulan begitu ya. Jadi mungkin masih ada yang bisa dikelola. Seringkali saya katakan, jangan cuma berdoa minta cien sama Tuhan. Jangan cuma berdoa minta duit. Jangan cuma berdoa minta money, apalagi hepeng atau apapun itu. Tapi berdoa juga minta hikmat sama Tuhan, supaya kita bisa mengelolanya dengan baik. Coba katakan ke kiri kanannya, aku pasti diberkati. Nah, gimana caranya diberkati? Diberkati sama Tuhan itu pasti, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, kita masih bisa punya baju, kita masih bisa punya kendaraan, kita masih bisa punya tempat tinggal. Diberkati sama Tuhan itu pasti. Tapi bagaimana cara mengelola berkat Tuhan itu di dalam hidup kita? Nah, ini seringkali yang perlu kita latih, perlu kita tahu. Kalau kita sebut pagi ini adalah manajemen keuangan dari Tuhan. Nah, caranya adalah mengelola keuangan secara Alkitab itu gimana? Supaya kita bisa mengalami transformasi keuangan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh pelajari, kita memahami, bukan hanya mendengarkan, tapi juga mempraktekkan manajemen keuangan Alkitabiah di dalam hidup kita ini, kita pasti bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak lakukan atau kita melanggarnya, ya jangan salahkan Tuhan kalau keuangan kita morat-marit, karena berkat Tuhan itu pasti di dalam hidup kita. Nah, sebagian orang Kristen berharap sesuatu yang spektakuler. Kalau punya tagihan, kalau punya bon-bon utang, kemudian ditumpang tangan dalam nama Yesus, Tuhan tolong utang saya lunas. Mungkin kalau Tuhan mau ngomong, yang utang lu, yang bayar gua, gitu kan. Nah, kita seringkali berharap seperti itu. Kita berharap Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Selesai kita berdoa, jebret duit datang, jebret utang lunas, jebret semua tagihan terbayar. Bisa gak Tuhan lakukan itu? Bisa. Mungkin gak Tuhan lakukan itu? Mungkin, tapi tidak setiap kali, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada titik-titik tertentu yang Tuhan menolong kita, tapi setelah itu kita harus belajar untuk bangkit dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuhan tidak selalu bekerja dengan cara yang instan dan spektakuler, tapi lebih banyak Tuhan memilih untuk memproses kita, mengajar kita, membimbing kita, mengoreksi cara-cara kita yang salah, supaya kita bisa menaruh urutan prioritas yang benar. Nah, sekalipun Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, kalau pola pikir kita tentang keuangan itu salah, maka kita akan terus terjebak di dalam kesalahan yang sama. Kita akan terus terjebak melakukan kesalahan yang sama, terus berulang-ulang. Mungkin kita bebas sementara waktu, tapi kemudian kita akan terjatuh lagi. Makanya pagi ini kita belajar bagaimana kita bisa memahami manajemen keuangan Alkitabiah. Supaya apa? Supaya jangan terus-menerus terjebak di dalam pola pikir yang sama, tidak terjebak terus dalam kesalahan yang sama. Ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, kita minta hikmat Tuhan untuk memampukan kita melakukannya, maka berkat Tuhan bisa semakin bermanfaat di dalam hidup kita. Bukankah itu yang kita inginkan? Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, memuliakan Allah dengan harta kita. Yuk kita lihat dulu Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Tadi udah ada yang nebak, pasti bukannya Malayaki gitu. Ternyata bukannya Amsal. Amsal 3 ayat 9 sampai yang ke-10.
Kita baca bersama Bapak Ibu Saudara 3, 4. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Artinya apa? Tuhan harus menjadi yang nomor satu, urutan pertama, prioritas diutamakan. Kalau kita datang ke bank atau kita menjadi member prioritas, atau kalau Bapak Ibu Saudara misalnya datang ke Dufan atau ke Universal yang senang main-main wahana begitu, biasanya kan ada bisa beli tiket reguler atau tiket VIP. Nah, kalau yang ke Dufan lagi waktu-waktu rame gitu ya, saya lihat kemarin juga ada yang ke Dufan nggak rame ya Bu, jadi ketahuan habis ke Dufan gitu ya. Nah, kalau lagi nggak rame, antriannya kan enak aja gitu ya, kita mau main wahana. Tapi kalau pas lagi rame, baru berasa tuh yang prioritas, yang beli karcis 2 kali lipat VIP, orang-orang ngantri berjam-jam, dia lewat jalur khusus langsung masuk. Nah, Tuhan pengen menjadi yang prioritas di dalam hidup kita, dalam segala hal. Juga dalam hal keuangan kita. Di dalam keluarga kita, Tuhan harus jadi nomor satu. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar tentang pernikahan, itu akan ada segitiga di mana ada suami, ada istri, dan Tuhan menjadi puncaknya. Di dalam usaha kita, Tuhan harus jadi nomor satu. Makanya sebelum kita buka usaha, kita berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan berkat. Dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan segala orang yang berniat jahat. Di dalam hal keuangan pun Tuhan harus jadi nomor satu. Caranya gimana? Melalui persembahan kita. Kita kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Yuk kita buka Maliaki 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Maliaki 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Kita baca lagi bersama 3, 4. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Enak kan jadi orang seperti itu? Bukan cuma 1-2 orang yang lihat enak ya hidup kamu, tapi segala bangsa janji Tuhan. Nah, persembahan persepuluhan adalah 10% yang pertama dari seluruh penghasilan kita. Bukan nanti kalau masih ada sisa ya Tuhan, baru saya kembalikan. Bukan, nanti ya Tuhan kalau udah dipotong ini itu, baru saya kasih. Tidak, Tuhan minta yang utama. Begitu kita dapat penghasilan kita totalin, berikan dulu 10% yang pertama bagi Tuhan. Emang harus 10% ya Bu? Kalau 20% boleh. Konon dikatakan almarhum Michael Jackson memberikan 90% dari penghasilannya untuk gereja setan. Konon. Kalau dia bisa melakukan itu untuk hal yang kita anggap sesat, hal yang tidak berkenan, hal yang di luar Tuhan, kenapa kita anak-anak Tuhan mengembalikan 10% milik Tuhan aja mikir berulang-ulang, dan akhirnya buntutnya seringkali gak jadi. Padahal Tuhan minta kita utamakan Dia. Persepuluhan bukan sekedar 10% saja, tetapi 10% pertama dari seluruh penghasilan kita. Jadi kapan Bu? Sebelum kita potong buat bayar angsuran KPR kita, sebelum kita buat beli bensin, sebelum kita buat bayar pulsa telepon, sebelum kita pakai buat makan bakmi, sebelum buat bayar internet, wifi dan sebagainya. Begitu kita terima, kita berikan, pisahkan, ini milikmu Tuhan. Lalu kemudian janjinya Tuhan kalau kita memprioritaskan Dia apa? Tadi, tingkap langit akan dibukakan. Bukan cuma dibuka terus gak ada apa-apa, tapi berkat akan dicurahkan sampai berkelimpahan. Bukan cuma sekedar dicurahkan dan netes-netes doang, tidak, sampai berkelimpahan. Belalang pelahap akan diusir, sehingga ketika kita mencari gak seperti karung bolong, nyari banyak, keluar lebih banyak, tidak. Berkat kebahagiaan ada dalam keluarga kita, bisa dinikmati. Karena apa? Kita tahu gak ada duit, orang ribut. Banyak duit juga orang ribut. Tapi ketika ada janji Tuhan yang kita alami, maka kebahagiaan ada di dalam keluarga kita. Lumbung bejana kita diisi sampai penuh, meluap, melimpah. Amin Bapak Ibu Saudara.
Ada yang mau mengalami janji Tuhan seperti ini? Saya yakin semua pasti mau. Dalam hati, luar hati semua bilang, amin, saya mau yang kayak gitu. Pada saat kita membawa persepuluhan bagi Tuhan, setiap minggu mungkin ada yang ngumpulin di rumah, lalu dibawa setiap awal bulan, atau kita langsung setiap bulan. Sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan, Tuhan, aku menyadari semua berkat ini datangnya dari Tuhan. Tuhan yang memberkati usaha kita. Tuhan, Engkaulah pemiliknya. Aku hanya hamba yang dipercaya untuk mengelola. Itu sebabnya aku menggunakan uang ini sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Iya dong, karena yang ngasihnya Tuhan. Kita kelola sesuai dengan maunya Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dengan hartaku, dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanku. Aku mau mengembalikan perpuluhan ini kepadamu, karena aku percaya Engkau yang memelihara hidupku. Dengan memberikan persepuluhan dan persembahan tidak akan menjadi kekurangan. Engkau yang akan mencurahkan berkat melimpah dalam hidupku. Bisa aja minggu pertama khotbahnya perpuluhan. Bapak Ibu, kalau saya mau jeberkan, ceritakan, atau mungkin Bapak Ibu sendiri pasti tahu, bahkan sebagian besar dari kita pernah juga mengalaminya. Bagaimana ketika seseorang yang taat memprioritaskan Tuhan, taat mengembalikan perpuluhan, mengalami mujizat-mujizat dan berkat Tuhan di dalam hidupnya, pasti kita akan lebih dikuatkan. Coba ingat pengalaman kita sendiri, coba ingat kesaksian-kesaksian yang kita pernah dengar. Memang ada banyak ayat yang mendukung untuk kita tidak melakukan perpuluhan, bisa dijadikan 1001 macam alasan. Tapi kalau kita mau teliti lebih dalam, ada lebih banyak lagi ayat yang mendukung kita untuk melakukan perpuluhan. Kalau memang kita mau lakukan, kita bisa temukan 1001 macam alasan. Kalau memang kita tidak mau melakukan ketaatan itu, kita juga pasti bisa menemukan 1001 macam alasan untuk menolak. Pilihannya di tangan kita. Mau menikmati janji Tuhan? Taat. Tidak taat, tidak menikmati janji Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya mengelola keuangan secara alkitabiah? Kita membuat pencatatan keuangan yang baik. Nah, ini males banget, Bu. Saya udah lupa dari pasar tadi belinya apa aja, tau-tau udah masak, nggak keburu dicatat. Apalagi kalau udah sampai malam, tadi ngapain aja ya, terus mesti duduk lagi nyatet. Nah, seringkali orang malas seperti itu. Padahal sekarang setiap orang punya handphone, bisa punya aplikasi di sana, tinggal kita masukkan saja, nggak perlu buku tulis begitu ya. Nah, ada 4 jenis informasi keuangan yang perlu selalu kita update atau kita perbaharui, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, jumlah total harta yang kita miliki. Waduh, ngomongnya harta begitu ya. Jumlah total utang yang harus kita bayar. Ini nggak enak kedengerannya gitu. Penghasilan bulanan dan pengeluaran bulanan, ini yang harus selalu kita perhatikan. Kalau kita sungguh-sungguh berkomitmen melakukan manajemen keuangan secara Alkitab, maka kita akan terus mengikuti perkembangan atau mengupdate keempat informasi tersebut, sehingga catatan keuangan kita bisa berjalan dengan baik. Dan kita paham, buat apa sih bikin catatan keuangan? Kita paham tentang kondisi keuangan kita. Amsal 27 ayat 23, yuk kita lihat. Boleh saya minta tolong Bapak Hendrik untuk membacakan bagi kita semua? Amsal 27 ayat yang ke-23. Ya. Kenalah baik-baik keadaan kamu. Betul. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu. Perhatikanlah kawanan hewan. Iya, terima kasih. Kenapa sih kok tiba-tiba ngomongin hewan sampai Pak Hendrik tadi sempat ragu bener gak gitu ya? Karena ini konteksnya pada zaman yang lalu, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman dulu yang dihitung kayaknya berapa banyak punya kambing, domba, unta dan sebagainya. Punya berapa banyak budak dan sebagainya. Sehingga di sini dikatakan kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikan kawanan hewanmu, karena itu yang menjadi tolak ukur harta atau aset seseorang pada waktu itu konteksnya. Kalau gembala tidak mengenal keadaan kambing dombanya, bisa aja hilang satu dia nggak tahu. Makanya kita tahu Yesus adalah gembala yang baik. Hilang satu dicari karena dia perhatikan setiap kita. Tapi kalau dia tidak perhatikan, maka gembala nggak tahu kambing yang satu lagi dimakan sama serigala, dia nggak tahu jumlahnya berapa. Atau kalau ada satu yang sakit dan keburu menyebar mati semua, dia nggak tahu. Nah, demikian pula kita.
Saat ini bukan kita pelihara kambing, domba, unta dan sebagainya, tapi kita punya uang, kita punya aset, kita punya harta di dalam hidup kita yang Tuhan berikan. Buat pencatatan yang baik tentang hal itu, supaya kita bisa perhatikan dengan baik. Jadi kita nggak bingung, kayaknya gue baru gajian kemarin tanggal 31, sekarang tanggal 3, kok udah habis ya gaji gue, kemana ya? Perasaan nggak beli apa-apa. Nah, seringkali kita kayak gitu kan ya, nggak beli apa-apa dari supermarket, kok bayarnya segini ya. Nah, kalau kita punya catatan yang baik, kita bisa tahu, kita bisa merasa diri kita hemat, atau kita bisa tahu kita sangat boros. Karena kita tahu posisi keuangan kita berbahaya, atau masih aman nih. Tiap hari makan bakmi traktir orang masih aman nggak? Atau mungkin kita udah harus tidak boleh jajan dulu. Dengan apa kita tahu? Dengan melakukan pencatatan keuangan yang baik. Sebabnya penting sekali. Nah, dengan pencatatan keuangan yang baik kita bisa tahu berapa total utang kita. Ini paling males orang tahu utang lagi gitu kan. Apakah utangnya berkurang atau malah semakin bertambah? Itu penting karena utang itu harus dibayar. Jangan bilang ketemu di jembatan lunas ya, gitu enak banget gitu. Atau ya Tuhan Yesus aja melupakan dosa kita yang lalu, masa lu enggak sih gitu kan. Enak kalau ngutang manis, begitu ditagih galakan yang ngutang. Makanya kita perlu tahu utang kita ini berkurang atau bertambah. Kalau berkurang sisanya jadi berapa nih? Kalau bertambah, kenapa bisa bertambah nih? Kenapa kok nggak habis-habis? Nah, kita tahu dari waktu ke waktu harta kita, aset kita ini makin bertambah atau makin berkurang. Jangan-jangan asetnya berkurang, hutangnya yang bertambah. Dengan pencatatan keuangan kita tahu kemana pengeluaran kita banyakkan berkurangnya. Buat jajan di luar kah, makan yang sebenarnya tidak perlu misalnya, atau pulsa yang berlebihan misalnya, atau hiburan yang budgetnya terlalu banyak, atau untuk hal-hal yang memang esensial, bayar anak sekolah, angsuran dan sebagainya. Kita bisa tahu melalui pencatatan keuangan. Dan kita tahu apakah lebih besar pengeluaran daripada pemasukan atau sebaliknya, pemasukan masih bisa menutupi pengeluaran. Di situ melalui apa? Melalui pencatatan keuangan. Terus ngapain sih kita repot-repot? Kan saya tanggung jawab sama diri saya sendiri, keuangan saya pribadi. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa kita hanya pengelola berkat Tuhan. Sebagai hamba yang bisa dipercaya, kita harus mengelola apa yang Tuhan berikan dengan baik. Supaya apa? Supaya kita punya pertanggungjawaban pribadi dengan Tuhan, bahwa kita memakai apa yang Tuhan berikan dengan baik, enggak sewenang-wenang, enggak semena-mena. Inilah caranya menjadi hamba yang bertanggung jawab. Walaupun mungkin secara pribadi kita tidak perlu bertanggung jawab kepada orang lain, tapi kepada Tuhan kita perlu tetap bertanggung jawab. Bisa menjadi hamba yang dipercaya, mulai dari hal-hal yang kecil, sehingga Tuhan akan menambahkan semakin banyak berkat di dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa membuat dan melakukan rencana anggaran belanja kita. Seringkali orang bikin, oh ya bulan depan ini untuk pengeluaran makanan sekian, pengeluaran baju, belanja baju sekian, pengeluaran anak sekolah sekian. Dia rajin bikinnya, sebelum ganti bulan udah dibikin anggaran belanja bulan depan, perlu pengeluaran sekian, tapi nggak dilakukan. Dibajetkan untuk jajan 150.000 sehari, tapi setiap hari jajannya 300.000. Dilakukan rencana, dibuat rencana tapi tidak dilakukan, percuma. Amsal 21 ayat yang kelima, yuk kita lihat. Amsal 21 ayat yang kelima, kita baca sama-sama 3-4. Sudah ketemu semua? Ya, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara, kita mau jadi orang yang berkelimpahan, bukan orang yang mengalami kekurangan. Tapi masalahnya hanya orang yang mau berkomitmen untuk melakukan rencana pengeluarannya lah yang sungguh-sungguh bisa mengalami kelimpahan. Gak cuma bikin rencana, tapi dilakukan, ditaati, dikerjakan, berkomitmen mengikuti di situ. Kalau memang budgetnya 150.000, ya udah 150.000. Jangan bilang nambah dikit, nggak apa-apa, nambah dikit, nanti nambah dikit, lama-lama menjadi bukit tanpa kita sadari. Kalau tabungan lama-lama menjadi bukit, bagus. Tapi kalau pengeluaran, tidak bagus Bapak Ibu Saudara. Nah, salah satu hal yang penting adalah kita punya rencana pengeluarannya.
Yang disebut orang tergesa-gesa dalam firman Tuhan yang tadi kita baca adalah orang yang parah, nggak punya rencana. Kalau kita punya rencana tidak dikerjakan, itu sudah tidak baik. Apalagi kalau kita tidak punya rencana. Setiap kali menerima penghasilan, setiap kali punya pendapatan, lalu kita habiskan begitu saja tanpa mikir, wah uang masih banyak, beli ini, belanja itu, sel ini, beli itu, makan ini, pergi ke sana, ke sini. Tiba-tiba uangnya habis sebelum waktunya. Tiba-tiba mau bayar sesuatu yang penting, udah gak ada lagi. Tiba-tiba mau bayar bulanan pembantu, gak ada lagi. Biasanya ibu-ibu yang punya ART di rumahnya dan kemudian gajinya suka dititip-titip dulu ya Bu, nanti kalau mau pulang lebaran baru diambil. Nah biasanya dia yang begitu kan, saya juga gak kemana-mana. Giliran udah pas lebaran, bingung dia. Karena gajinya udah jadi banyak, berlipat-lipat. Kalau dihitung 1 bulan, katakanlah saja gampangnya 1 juta. Kalau 1 tahun jadi 12 juta. Pada saat mau lebaran, dia mau ambil uangnya 12 juta misalnya, atau 10 juta saja. Bingung, jadi banyak. Kenapa? Karena punya rencana pengeluaran, tapi tidak dikerjakan. Nanti aja, lebaran masih lama. Banyak orang tidak bisa mengalami kelimpahan, sekalipun sudah berulang kali mengalami pertolongan mujizat Tuhan. Dan menjadi meremehkan pertolongan itu. Nggak apa-apa, kerjain lagi aja. Nanti juga Tuhan berdoa, nangis, keluar air mata, ingus, kentut, segala macam. Tuhan tolong, mujizat terjadi, selesai. Kan Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penolong. Kita tidak pernah belajar bahwa Tuhan tidak selalu melakukan sesuatu yang instan. Penyebabnya apa? Karena mereka tidak melakukan manajemen keuangan ini, sehingga berkali-kali salah lagi, berkali-kali kekurangan lagi. Diberikan berapapun selalu tidak pernah cukup. Mereka anggap itu nggak perlu, repot, ngapain sih, ribet. Nah inilah yang dimaksudkan dengan Alkitab, orang yang tergesa-gesa selalu kekurangan, membeli sesuatu tanpa dipikirkan dan seterusnya. Nah kita perlu melakukan rencana keuangan yang benar dan sungguh-sungguh berkomitmen melakukannya. Caranya gimana? Catat pengeluaran selama sebulan ke depan secara detail tiap hari. Memberikan apa? Gambaran bahwa nanti bulan depan pengeluaran kita akan ada ini. Catatnya jangan nanti, tapi mulai dari sebelum ganti bulan, Bapak Ibu Saudara. Namanya juga rencana, kan belum terjadi. Lalu kemudian buat anggaran pengeluarannya yang masuk akal dan lebih kecil dari pemasukan. Jangan bikin yang hal yang nggak perlu, apalagi kalau lebih besar pasak daripada tiang. Lalu kemudian pegang itu sebagai pedoman anggaran kita dan koreksi lagi, lihat, oh ternyata ini nggak perlu keluar, oh ternyata ini nggak harus kok keluar, potong, buat penyesuaian yang lebih tepat. Kalau kita konsisten mengerjakannya, maka transformasi keuangan pasti terjadi dalam hidup kita. Sekalipun awalnya repot ya, gimana sih caranya tuh, ribet, susah, pakai aplikasi, tinggal masukin kalau repot nulis-nulis. Kalau yang nggak ngerti aplikasi, beli buku, udah banyak buku kas yang udah digaris-garis, ada keterangan, tinggal diisi di situ. Pakai kalkulator, nggak punya kalkulator, pakai kertas buram dihitung begitu kan. Nah, banyak alasan kalau emang nggak niat. Nah, selanjutnya apa? Kita minta Roh Kudus, mana nih yang nggak perlu? Kasih saya hikmat. Jangan sampai ada pengeluaran yang nggak perlu, yang nanti malah menghambat berkat Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tolong arahkan saya, gimana menata keuangan yang benar. Minta hikmat, tumpang tangan, Tuhan tolong berkati. Saya berusaha melakukan manajemen secara alkitabiah. Maka bulan demi bulan Tuhan akan membuat keuangan kita makin sehat, makin sehat, makin sehat. Itu kan yang kita inginkan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara, menabung dan investasi. Dulu ada lagunya tuh sering di TV, menabung. Nah, gimana Mike? Nah, ketahuan deh tuh umurnya yang bisa nyanyi ya. Karena generasi sekarang apaan sih tuh, nggak ada gitu kan. Aduh, jebakan Batman, tau gitu gue nggak nyanyi tadi gitu ya. Karena generasi sekarang nggak tahu. Pernah saya khotbah di salah satu youth, lalu saya bilang ini lagu penyanyi Krisya. Setelah itu mereka tolak-tolak kiri kanan. Dan kemudian selesai ibadah saya ditanya, Kak boleh nanya nggak Kak? Kenapa? Saya pikir mau nanya ayah. Krisya itu siapa ya Kak? Ya ampun gitu kan. Entah umurnya udah kelewatan jauh atau memang wawasannya yang terlalu sempit gitu kan, legendaris begitu kan. Saya bilang udah googling aja lah kamu gitu kan, generasi googling begitu. Nah
Yang keempat, kita menabung dan berinvestasi gitu kan. Yang pertama caranya gimana? Belajar sama semut. Bapak Ibu Saudara, seringkali saya katakan manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, betul? Ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Tapi berapa banyak ayat di dalam Alkitab yang menyuruh ciptaan yang paling tinggi itu untuk belajar sama yang lebih rendah. Mau itu semut, mau itu keledai, mau itu singa, mau itu macam-macam. Kita lihat Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai 8. Bagaimana kita bisa belajar menabung dari semut loh. Mau semut punya rekening di mana? Rekeningnya kayaknya banyakan kita, Bapak Ibu Saudara. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Kita baca bersama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia dan nah itu nabung kan namanya. Dia nggak tunggu yang nanti, tapi masih ada dia kumpulkan supaya di musim dingin nanti, di musim nggak ada makanan, di musim lagi nggak panen, dia sudah punya cadangan makanan. Ini salah satu langkah yang bijaksana dalam keuangan, menabung. Dulu papa saya rajin kasih uang saku dari kami kecil. Pertama kan anak sekolah masih SD awal-awal nggak boleh bawa uang saku, bawa bekal. Dan kemudian setelah kelas 3, kelas 4 dikasih uang saku harian. Lama-lama udah SMP dikasihnya mingguan. Dan kemudian SMA dikasihnya bulanan begitu kan. Tapi saya selalu bawa bekal karena saya males jajan. Jadi dapat bekal juga, kenyang juga, uangnya utuh begitu ya. Nah, setiap kali kasih uang jajan, papa saya selalu bilang, jangan lupa perpuluhan dan tabungan. Dalam hati saya waktu itu, belum juga diterima, udah dipotong aja gitu kan. Tapi ternyata itu dua hal yang sangat penting. Kita harus latihan menabung. Nabungnya kapan? Bukan nanti, tapi begitu kita terima, kita sisihkan. Firman Tuhan memerintahkan kita belajar dari semut supaya bijaksana dalam hal keuangan. Sekalipun semut itu binatang yang kecil, lemah, tapi dia menabung. Sekalipun mungkin dia tidak sepintar otak kita Bapak Ibu Saudara yang kuliah S1, S2, S3, S4, tapi dia tahu bagaimana caranya menabung. Sehingga Alkitab bilang belajar sama semut dan jadilah bijak. Agar konsisten menabung. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukti. Yang kedua kita lihat, menabung untuk menghadapi masa kesukaran nanti. Mungkin saat ini kita masih perlu, jangan pikir ada tabungan. Seringkali saya bilang sama anak saya, kalau punya tabungan dilupain. Jangan bilang tabungannya udah banyak, nggak punya. Jadi nggak berasa punya banyak, nggak berasa punya ada uang, nggak berasa pengen pakai. Kalau perlu nggak ada kartu ATM-nya atau diumpetin aja. Jadi nggak berasa bentar-bentar ngambil. Yusuf bisa mengalami terobosan besar di masa kelimpahan dan kekeringan karena Yusuf menabung. Menabung apa? Bukan duit. Dia menabung di lumbung hasil panennya. Karena waktu itu Tuhan bilang apa? Akan ada 7 tahun masa kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kekeringan. Sebenarnya ini bukan hal baru ya Bapak Ibu Saudara. Betul apa benar? Coba lihat di dalam hidup kita, nggak selalu kita hidup enak bukan? Nggak selalu penghasilan kita melimpah bukan? Ada kalanya tersendat-sendat bukan? Jadi tanpa Tuhan peringatkan sekalipun, sebenarnya hal ini juga terjadi di dalam hidup kita. Artinya sebenarnya selalu ada masa kelimpahan, selalu ada masa kekurangan. Masalahnya kita menabung nggak di masa kelimpahan tersebut? Sama seperti waktu itu Yusuf tahu, seharusnya kita juga tahu. Yang membuat Yusuf bisa bertahan hidup di sukses besar masa kelimpahan dan masa kekeringan adalah karena dia menabung. Yang membuat kita seringkali gagal mengatasi masa kekeringan karena kita tidak konsisten menabung pada saat kelimpahan. Apapun alasan kita, kalau kita tidak menabung di masa kekeringan, di masa kesusahan, di masa tersendat, apalagi pandemi kemarin dan sebagainya, malah kita akan hancur. Tuhan bisa nggak mengangkat dan memberkati kita? Bisa, memberi kita kesempatan. Tapi jangan terus melakukan kesalahan yang sama. Lalu kapan waktunya menabung? Pada saat terima penghasilan, sisihkan 10% untuk perpuluhan, sisihkan 10% untuk tabungan. Karena kalau udah sampai nanti, udah gak bakal ada. Ya bulan ini gak bisa nabung, nanti aja deh bulan depan pasti gak nabung lagi. Udah keburu habis. Begitu kita terima, jangan pikirkan dulu beli-beli yang lain.
pikirkan dulu untuk tabungan. Menabung dilakukan setelah perpuluhan dan sebelum kita melakukan pengeluaran yang lain, sebelum keburu habis. Lalu yang ketiga, tujuan menabung ini untuk investasi. Memang investasi zaman sekarang bisa banyak ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa investasi lewat deposito, lewat emas, lewat obligasi, reksadana, unit link, lewat perusahaan bisa, lewat tanah, rumah, apartemen, ya bisa banyak hal yang bisa kita lakukan sekarang ini. Tapi intinya itu dikerjakan nggak? Atau sekedar tahu doang? Iya saya tahu bisa investasi begini, bisa banyak macam zaman sekarang, Bitcoin lah dan segala. Dikerjakan nggak? Lebih baik pakai tabungan konvensional, tapi kita rutin melakukannya ketimbang kita punya segala macam informasi, tapi kita nggak pernah melakukan penabungan tersebut. Yang pasti, kita harus pastikan investasi itu aman dan tidak menghasilkan kekurangan. Contohnya apa? Investasi bodong, Bapak Ibu Saudara. Nah, gimana caranya kalau kita mau menabung dan berinvestasi? Yang pertama, investasi secara konsisten. Jangan tar mau, tar enggak, tar iya, tar enggak, baru ditaruh sebentar terus diambil. Jangan. Prinsip yang terpenting dalam investasi adalah konsisten. Kita pasti akan menikmati berkat yang lebih besar. Yang kedua, investasi kita harus aman dan minimal resiko. Jangan sampai kita kehilangan uang. Mau menabung malah kehilangan, mau punya banyak malah kehilangan. Seperti investasi bodong dan sebagainya yang kita nggak jelas gitu ya. Yang ketiga, jangan serakah Bapak Ibu Saudara. Sebagian orang seringkali serakah, tergiur dengan return investasi yang tinggi, padahal tidak melihat resikonya juga tinggi. Sehingga apa? Keputusan yang salah diambil. Udah, ini aja nih. Ternyata malah ditipu. Udah, ini aja nih. Ternyata kerugiannya lebih banyak. Investasi kita harus berjangka panjang. Kalau bisa nggak usah disentuh sama sekali. Jangan baru nabung juta. Iya ini ada tabungan, udah diambil. Padahal keadaan tidak emergency, keadaan tidak darurat. Semakin panjang waktu investasi kita, akan semakin luar biasa hasil yang kita nikmati. Itu yang harus kita lakukan, menabung dan investasi. Yang terakhir, apa yang diajarkan oleh manajemen keuangan Alkitabiah? Ini yang paling penting, yaitu menikmati berkat Tuhan yang sudah ada. Tadi kita diajar tentang rencana dan selebihnya. Tapi kita juga jangan lupa, kita menikmati berkat yang sudah Tuhan berikan. Khotbah 5 ayat yang ke-18. Yuk kita lihat. Khotbah 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama. 3, 4. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi minta berkat dari Tuhan, yes. Minta hikmat untuk mengelolanya, yes. Minta juga karunia untuk menikmati. Sebagian orang merasa bahagia kalau dia punya lebih banyak. Aduh saya bahagia Bu kalau mobil saya udah 10, sekarang mobil saya baru 7 misalnya gitu. Padahal orang lain tidak punya mobil sama sekali. Dia tidak bisa menikmati ke-7 mobilnya. Dia baru akan merasa bahagia kalau punya 10 mobil misalnya. Nanti kalau dia punya 10 mobil bahagia nggak Bapak Ibu Saudara? Enggak. Karena dia lihat orang lain punya 15 mobil. Saya baru bahagia nanti kalau punya mobil kayak dia, 15 mobil. Bu, saya baru akan bahagia kalau rumah saya ukurannya udah 20 kali 50 misalnya begitu kan. Sekarang ukurannya berapa? Ya baru 10 kali 20. Dia tidak bisa bersyukur, tidak bisa menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Maka sukar sekali untuk kita bisa bahagia. Belajar bersyukur, menikmati berkat yang ada pada kita. Berkat bukan hanya bicara tentang keuangan saja. Dan walaupun keuangan bisa mendukung hal yang lain. Berkat Tuhan kesehatan, kita bisa sehat. Berkat Tuhan ada keluarga yang harmonis, itu juga berkat Tuhan. Pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, itu juga berkat Tuhan. Jangan bilang karena saya bisa, tidak. Kalau Tuhan tidak percayakan, tidak akan terjadi. Ada pekerjaan, ada usaha dan segala hal, nikmati hal itu. Ucapan syukur tidak bergantung pada berapa banyak yang kita miliki, tetapi pada sikap hati kita. Bisa nggak kita menikmati berkat Tuhan itu? Bisa nggak kita mengucap syukur? Ada orang yang punya sedikit, hidupnya bahagia. Dia bisa memberi, dia bisa berbagi, dia bisa mengucap syukur. Tapi sebaliknya ada juga orang yang punya banyak, tapi selalu merasa kurang dan tidak bahagia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita diajar. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Masalahnya kita belajar cara mengelola berkat Tuhan itu. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu Saudara? Memuliakan Allah dengan harta kita. Jadikan Dia yang prioritas. Jangan nanti kalau ada sisa, yang utama. Yang kedua, buat catatan keuangan yang baik. Karena kita cuma hamba, kita harus tanggung jawab sama yang mempunyai harta tersebut. Yang ketiga, buat anggaran buat bulan depan dan kerjakan, stick on it, komitmen sama hal itu. Jangan dia dibuat terus kemudian dimaklumi, tidak. Yang keempat, nabung, investasi. Apapun itu yang saudara tahu, informasi yang saudara dapatkan tentang menabung dan investasi, ada sekarang, ada banyak bank, ada banyak informasi. Kerjakan itu, pilih yang paling aman. Yang kelima, nikmati berkat Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita. Jangan terus pikirkan yang nanti, tapi nikmati dulu yang sekarang. Coba kalau kita pikirkan anak kita kasih uang 5.000 buat jajannya, ya cuma 5.000. Kita akan kasih lagi nggak? Mungkin kita akan omelin dulu. 5.000 aja udah bersyukur dulu. Jangan 5.000 nggak udah ngomel duluan. Mendingan nggak usah dikasih kalau gitu nanti. Tapi kalau dikasih 5.000, makasih ya Pak, Mah. Kamu simpen dulu deh 5.000-nya. Wah, kasihan tuh anak gue. Kurang 5.000 bisa beli apa ya? Bakmi juga nggak cukup tuh di kantin. Tambahin lagi deh besok. Terus dia makin senang, dia bersyukur, aduh makasih ya Pak, Ma. Besok kita pasti akan tambahin terus. Tapi kalau dikasih terus ngomel, masih cuma segini uang saku, teman-teman aku uangnya lebih banyak, teman aku bisa beli ini, bisa beli itu, aku nggak bisa nih, uang sakunya cuma dikit. Besok kita akan mikir, nggak usah pakai uang saku, bawa aja bekal dari rumah, gitu kan. Tuhan juga gambarannya begitu. Dikasih sedikit dia mau tahu, kita kelola dengan benar nggak? Kita bersyukur nggak? Kita nikmatin nggak? Membawa damai nggak buat kita? Kalau kita tidak kelola dengan benar, kita tidak bersyukur, mungkin kita tidak akan dipercaya untuk menerima berkat yang lebih besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi pagi ini kita belajar bagaimana kita bisa mengelola berkat dari Tuhan supaya mendatangkan kesejahteraan bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi ini kami belajar, kami diingatkan bahwa kami hanyalah pengelola. Semua berkat yang ada di dalam hidup kami yang bisa kami nikmati itu hanyalah titipan Tuhan. Kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Kami harus mengupgrade diri kami. Kami harus terus belajar karena Tuhan tidak selalu melakukan segala sesuatu spektakuler dan instan di dalam hidup kami. Tuhan memang menolong kami, tapi Tuhan juga akan memproses kami, membentuk kami, supaya kami tidak terus-menerus terjatuh di dalam kesalahan yang sama. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar, kami dibukakan untuk kami bisa mengelola berkat Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami belajar memuliakan Tuhan dengan harta kami, mengutamakan Tuhan sebelum kami menggunakannya untuk hal-hal yang lain. Sebelum kami menikmatinya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada banyak hal yang belum kami pahami, ada banyak hal yang masih perlu kami dibimbing. Itulah sebabnya Engkau memberikan Roh Kudus yang hidup di dalam hati setiap kami untuk terus membukakan pewahyuan, untuk terus menjelaskan kepada kami hal-hal yang belum kami mengerti, dan terlebih daripada itu, untuk memampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Hari ini saya yang akan mewakili Ibu Gembala, karena pagi ini Ibu Gembala kurang sehat sebenarnya sejak kemarin begitu ya. Kita akan tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk maju. Kita boleh nyanyikan lagu Bukan Dengan Barang Panah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan penuh kasih, saya minta PDM Wiwikarta untuk membawakan kita dalam doa peneguhan perjamuan kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau pada saat minggu pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu ini. Kami berterima kasih karena kami juga boleh mendapatkan nasihat kebenaran firman-Mu tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan ini mengenai keuangan kami. Dan saat ini kami sungguh berterima kasih kepadamu karena Tuhan telah izinkan kami untuk boleh bersatu bersama-sama mengikuti meja perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami Bapa sebagai manusia yang tidak layak, yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Biarlah meja perjamuan kudus-Mu ini mengingatkan kepada kami semua bahwa kami semua adalah manusia berdosa yang telah beruntung memperoleh keselamatan karena kasih Kristus yang luar biasa. Karena kasih Kristus yang begitu besar bagi kami semua. Bapa, terima kasih buat semuanya. Dan di nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Amin. Kita akan angkat pujian ini sekali lagi dan hosti akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti Mari bersama-sama berdiri. ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, saya ingin bertanya apakah ada Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan hosti? Semua sudah ya? Baik. Mari kita angkat hosti di atas kepala kita dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda penghormatan. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu yang Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami pagi ini masih bisa duduk semeja dan sehidangan dengan Kepala Gereja kami yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi ini kami masih punya kesempatan menikmati perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami percaya dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami percaya sakit penyakit kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami percaya sudah ada solusi atas berbagai masalah, tantangan, penderitaan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan ada penghiburan bagi kami. Akan ada kekuatan untuk kami menjalani bulan ini Tuhan. Akan ada kekuatan untuk kami tidak melakukan dosa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih untuk semua pengorbanan. Ajar kami untuk tidak meremehkannya. Ajar kami untuk tidak sekedar melakukan ritual, rutinitas, kebiasaan, tapi ajar kami bahwa ketika kami masih bisa mengikuti dan menikmati perjamuan kudus-Mu, ini sungguh-sungguh suatu kehormatan.
dan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penghiburan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk peneguhan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari-hari kami di bulan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan milik Tuhan, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan sama-sama berdoa dulu sebelum nanti Bapak Ibu bisa maju ke depan untuk memasukkannya di dalam kotak. Setelah persepuluhan, baru kemudian kita akan jalankan persembahan untuk gereja. Ya. Bapa di dalam surga, pagi ini kembali kami datang. Kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, bukan karena besar atau kecilnya Tuhan, tetapi menunjukkan kami ingin taat kepada Tuhan. Kami ingin melakukan firman Tuhan, dan kami percaya ketika kami taat, maka hati Tuhan disenangkan. Ketika hati Tuhan disenangkan, maka hidup kami akan semakin baik-baik saja berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi kami hikmat untuk mengelola 90% sisanya, mencukupi kebutuhan hidup kami di bulan ini. Hanya dalam nama Yesus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang akan mempersembahkan persepuluhan, kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamatnya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamatnya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan perkara benar, luruskan dan selamatnya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, luruskan dan selamatnya, kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamatnya, kuasanya tak berubah. Luruskan dan selamatnya, kuasanya tak berubah. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang mau mempersembahkan persembahan bisa lewat transfer, lewat nomor rekening gereja. Juga ada QR code atau QRIS di bangku, depan bangku Bapak Ibu Saudara. Bisa melalui scan barcode di situ. Terima kasih buat semua yang boleh hadir dan membawa korban syukur untuk kemuliaan Tuhan. Selanjutnya kita akan dengar kesaksian dari Bapak Willy.
Ini kesaksiannya Tonong nih. Bukan Melia. Mumpung masih hangat. Saudara, kalau saudara bisa lihat saya berdiri di sini, itu berarti saudara lagi melihat kebaikan Tuhan. Waktu hari Rabu kemarin, setelah saya proses cuci darah, entah kenapa saya pulang ke rumah, tiba-tiba terjadi sesuatu. Sebelum terjadi sesuatu itu, saya masih teleponan sama teman saya di luar kota. Waktu saya telepon, istri saya udah perhatiin saya. Kok kamu cadel lu, kamu cadel lu. Saya masih biasa aja tuh, perasaan biasa aja, tapi memang di kepala ada rasanya seperti penuh gitu. Kamu cadel lu. Setelah saya selesai telepon, enggak, biasa aja. Terus ini itu udah mulai berasa kayaknya saya udah sekarang cerita ini udah nggak bisa terlalu ingat lagi. Istri saya kalau menurut cerita, dia kasih saya nih minum nih dikasih saya air di gelas, lalu oh iya minum. Saya di depan saya ada sendok, saya ambil sendok taruh situ, saya sedot sendoknya. Saya sedot sendoknya, udah mulai ngaco. Jadi kalau menurut istri saya habis itu udah saya lupa, langsung jatuh, nggak jatuh kali, jadi kayak orang tidur di meja begitu. Setelah itu saya nggak inget peristiwa itu, saya udah nggak inget sampai malam. Saya sempat ingat malam saya sempat bangun, saya pikir kenapa saya ada di sini gitu. Saya berontak, kata menurut istri saya cerita ini bukan saya loh, karena saya udah nggak inget apa-apa. Saya ngamuk berapa kali ngamuk sampai akhirnya saya sadar pagi kali ya. Pagi kalau nggak salah saya sadar pagi, tangan saya udah diikat. Akhirnya saya bilang jangan ikat saya seperti ini, karena kalau ikat saya seperti ini, saya ini udah kayak binatang dan saya bisa mati. Karena ada sesuatu yang bergejolak di dada tuh yang nggak bisa terima gitu. Tapi akhirnya ya puji Tuhan, saya sadar dan ya udah. Jadi udah teruslah seperti ini. Saya diperiksa di MRI waktu malam itu, otak saya semua puji Tuhan beres, nggak ada apa-apa. Periksa jantung mungkin ada kekurangan sedikit treatmentnya, tapi anyway semuanya dalam kondisi baik. Kenapa bisa terjadi begitu kita juga nggak tahu. Ternyata saya bukan stroke, mungkin waktu saya cuci darah ada sesuatu yang terbuang terlalu banyak yang mengakibatkan kondisi di otak saya seperti itu. Tapi di sini saya katakan Tuhan itu selalu baik. Sekalipun saya mengalami hal-hal yang seperti itu, saya katakan Tuhan baik dan saya tetap mengucap syukur. Karena apa? Berkali-kali saya selalu bilang kalau kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun, di situ kita akan bisa melihat jejak tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara harus yakin kalau Tuhan itu selalu sayang kepada kita. Dan dia pasti akan bela kita. Kalau saya mau celaka, saya bisa celaka. Saya sering bawa mobil. Bahkan terkadang kalau saya lagi pulang cuci darah, saya pernah bawa mobil sendiri. Kalau saya mau terjadi sesuatu yang parah, itu bisa terjadi dalam diri saya. Mungkin saat itu kalau Tuhan nggak tolong saya lewat istri saya, dikasih lihat saya kok suaminya cadel, mungkin saya jalan seperti biasa, saya jatuh di situ. Itu bukan berarti sesuatu yang bisa membahayakan saya. Karena itu saya katakan, kalau saudara lihat saya dalam kondisi seperti ini, itu melihat kebaikan Tuhan. Dan kalau saudara bisa mengucap syukur, saudara bisa lihat jejak tangan Tuhan, jejak kasih sayang Tuhan, pasti selalu ada dalam hidup saudara. Saya cuma bisa bilang seperti itu sama saudara. Dan yakinlah Tuhan selalu ada bersama kita. Ya, amin saudara. Shalom. Tadi udah dengar dari pihak suami, sekarang dari pihak istri. Biar seimbang. Ya, jadi pada hari Rabu itu
lihat mukanya sih biasa, normal ya. Tapi kok cadel gitu. Jadi saya bilang, udah matiin teleponnya. Itu kamu cadel loh ngomongnya loh. Dia masih tetap ngomong aja, tapi saya lihat kok ini cadel nih, nggak bisa. Saya lihat mulutnya, kan biasanya kalau stroke itu kan tanda-tandanya cadel, terus mulutnya miring gitu. Saya lihatin mulutnya kok nggak miring sih, tapi loh kayaknya aneh gitu, ada perasaan aneh. Terus yang seperti tadi Pak Wi bilang, saya kasih minum, dia mau sedot, wah ini udah hilang kesadaran. Jadi saya telepon adiknya Pak Wiwi, maksud saya ya udah coba deh bawa dulu ke rumah sakit, ini kenapa nih kok rada aneh begini. Pas ditelepon, diangkat mau dibawa ke mobil, nggak ada kekuatan. Wah, kita jadi takut juga, takut tiba-tiba jatuh, kan lumayan badannya juga agak lebar gitu ya. Jadi kita pakai bangku, udah padahal dorong ke depan tuh udah pakai bangku kantor gitu. Mau diangkat nggak bisa, padahal yang ngangkat juga lumayan besar gitu. Angkat ke mobil. Akhirnya telepon ambulan. Saya pikir pertolongan pertama ya dari Royal Progress, karena kan Pak Wiwi cuci darahnya di rumah sakit situ. Setelah itu dibawa ke Progress, di sana CT scan. Nah setelah di CT scan katanya ada penyumbatan di kepalanya. Dan ya karena kita sering baca, sering ini, untuk orang stroke itu ada 6 jam golden time-nya yang ini. Jadi saya pikir, aduh mesti bawa nih buru-buru. Lintasan pertama itu rumah sakit PON, karena itu pusat otak nasional, ada di Cawang. Tapi, nah ini kita juga sebagai saya sharing untuk pengalaman, biasanya ambulan dari rumah sakit nggak mau bawa pasien ke rumah sakit lain. Jadi cari-cari ambulan. Akhirnya puji Tuhan, ambulan dapat. Nah, tiba-tiba pada sebelum dibawa ke PON, saya telepon teman saya, disaranin dibawa ke RSPAD aja, karena saya pikirannya PON itu bimbingan dokter terawan. Nah, ternyata saya salah, yang dokter terawan itu ada di rumah sakit RSPAD. Nah, akhirnya dibawa ke sana, yaitu masuk, kalau pertama itu masuk ke ICU, ke besokannya mulai sadar semua. Terima kasih untuk BBH Berta, dukungan doanya. Kemudian besok paginya Bugem, Nya, Levi, Ibu Pur, dan CL, Lia, besuk juga. Emang nggak boleh masuk ke dalam ya, jadi kita dibawa di lobi berdoa. Nah, sekali lagi saya lihat di sini Tuhan tidak pernah terlambat, selalu menolong tepat pada waktunya. Tuhan selalu baik, teramat baik, dan sangat baik. Terima kasih semuanya untuk dukungan doanya, untuk bantuannya segalanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa, menguatkan setiap kita dan memberkati setiap kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman seminggu ke depan. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Camelia Suryanto yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum pagi ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan ibu. Terima kasih juga kepada seluruh tim pelayan yang telah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Sekolah minggu atau Alberta Kids akan dimulai hari ini pukul 10.30. Bapak Ibu yang mempunyai anak, cucu, boleh dibawa ke GBI Alberta untuk sekolah minggu hari ini. Kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Kebaktian tanggal 6 September
dilayani oleh Diaken Yom Puryantini Handoko. Mari satukan hati untuk berdoa secara online yang diadakan GBI Alberta setiap hari Kamis pukul 10 pagi. Kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Kebaktian remaja 10 September dilayani oleh PDP Felix Gusman Komala. Jemaat bisa mengikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Alberta, terutama untuk para pelayan untuk memperhatikan jadwal tugasnya minggu yang akan datang. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita satukan hati untuk beberapa pokok doa yang akan kita naikkan bersama. Bapak Surgawi, kembali kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapak, kalau kami masih boleh ibadah di tempat yang nyaman dan aman Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan dimanapun anak-anak-Mu beribadah Tuhan Yesus. Berikan mereka tempat Tuhan, berikan mereka keleluasaan Tuhan Yesus untuk beribadah Tuhan, untuk berkumpul, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Dimanapun itu mereka berada ya Bapa. Tuhan berkati mereka, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan, dimanapun mereka bertugas ya Bapa. Terutama untuk hamba-Mu ya Bapa yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga bukakan rahasia firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat Tuhan, Engkau bertaruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Karmelia Tuhan Yesus yang telah menyampaikan firman-Mu pagi ini ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan keluarga kecilnya dan juga keluarga besarnya Tuhan Yesus. Tuhan taruh juga hikmat Tuhan dalam hati Ibu Karmelia Tuhan Yesus. Kau berikan Tuhan hikmat yang daripada-Mu supaya firman disampaikan Tuhan itu hanya isi hati-Mu saja Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati Tuhan supaya dimanapun beliau menyampaikan firman-Mu, nama Tuhan ditinggikan dan boleh banyak jiwa dimenangkan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang pagi ini tidak hadir bersama kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang tahu kelemahan tubuhnya ya Bapa. Apapun yang dia rasakan Tuhan, apapun yang dia alami sakit dalam tubuhnya Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami bersatu hati untuk bugem kami Tuhan. Kau sembuhkan ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini kami melihat Pak Wiwi bersama kami Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kesaksiannya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau Pak Wiwi boleh mengalami mujizat, mujizat itu pun sama untuk kami semua, setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami yang mengalami masalah Tuhan Yesus, Kau bukakan jalan keluar. Kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan juga jamah kami. Tuhan juga nyatakan mujizat-Mu dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan yang setia dan taat kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga memberikan kami hikmat Tuhan untuk belajar mengelola Tuhan, memanage keuangan kami ya Bapa. Tuhan sudah memberkati kami melalui pekerjaan kami, melalui usaha kami, apapun Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima Tuhan, biarlah kami boleh belajar Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Engkau yang pertama ya Bapa dalam keuangan kami Tuhan Yesus. Kami boleh belajar mengatur, menggunakannya dengan hikmat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan
Kau turunkan berkat atas bangsa ini ya Bapa. Kau ampuni Tuhan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau pulihkan Tuhan bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus, meskipun COVID masih ada Tuhan Yesus, tapi kami bersyukur kalau keadaan berangsur-angsur membaik Tuhan Yesus. Kami boleh bangkit lagi Tuhan. Ekonomi kami juga Tuhan akan pulihkan berangsur-angsur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan dalam segala hal Tuhan kami boleh menomorsatukan Engkau ya Bapa. Dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk kebaktian tengah minggu, seminggu yang akan datang ya Bapa. Kiranya Tuhan juga yang tolong Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam kebaktian tengah minggu ke depan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Untuk doa berkat sampai mana? Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdiri untuk menyambut berkat Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita. Maka sekarang turunlah atas kita semua sekalian kasih karunia dari Allah Bapa kita di dalam surga, pengampunan dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Damai sejahtera, sukacita, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus turun menyertai setiap langkah kita, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan. Kita yang tetap percaya dan setia kepadanya. Dalam nama Yesus, terimalah. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku.